Indonesia, Salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita tentunya dalam Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Haleluya. Yesus, terima kasih, Kau baik. Dan jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan. Jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, Dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Kalau tidak percaya, engkau akan dihukum. Karena Yesus sudah berkata dalam Yohanes 14 ayat 6, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Dan Petrus mengatakan dalam Kisah Rasul 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain dalam Dia Yesus Kristus, karena di bawah kolong langit ini tidak nama lain diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mau hidup yang kekal? Percaya pada Yesus. Itu semua karena kasih Bapa di surga. Dan Alkitab mengatakan dalam Roma 10 ayat 9 dan 10 mengatakan kalau ketika kita percaya engkau dibenarkan, dan ketika engkau mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, engkau diselamatkan. Biarlah di malam hari ini kita tetap memilih yang terbaik dalam hidup ini, dan dengan kita rilekskan hati kita untuk mendengarkan firman Allah. Semoga kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan doa, kekuatan iman menyertai hidup kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan menolong kami untuk terus melakukan yang terbaik dalam hidup ini, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Efesus 2 ayat 18 dan 19, demikian bunyi firman Allah. Karena oleh Dia kita kedua belah pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Haleluya. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kamu sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Haleluya. Tema kita keluarga Allah. Haleluya. Ya, ini saya memimpikan keluarga Allah yang betul-betul care, peduli satu dengan yang lain, bukan hanya lip service. Bukan hanya lip service, tapi betul-betul care, peduli untuk saling mendukung pekerjaan Tuhan, pekerjaan misi. Ya, kalau jemaat tidak peduli, bagaimana bisa terjadi pekerjaan misi? Saya berharap gereja-gereja yang sudah mapan dapat melakukan tugas dan tanggung jawabnya. Puji nama Tuhan. Dan sebagaimana tema kita keluarga Allah harus yang pertama itu hidup mencerminkan Tuhan. Jadi keluarga Allah tidak mencerminkan Tuhan, itu bukan keluarga Allah, itu keluarga setan. Keluarga setan itu tahu melawan, menentang, berkelahi, ya. Keluarga iblis tahu menuduh, mendakwa, memfitnah, membohongi. Keluarga penggoda tahu itu keluarga penggoda itu, aduh, dia goda orang supaya yang benar, orang benar bisa terpleset, yang setia tidak lagi setia kepada Tuhan dan lain sebagainya. Supaya apa? Menyimpang dari firman Allah. Keluarga Lucifer tahu. Keluarga Lucifer itu maunya Tuhan. Dia mengambil tahta Allah. Artinya maunya dia berkuasa. Kan ada banyak begitu orang-orang merasa dirinya berkuasa. Itu keluarga Lucifer itu. Jangan mau jadi keluarga Lucifer, keluarga Allah yang mencerminkan Allah, kata firman Allah. Orang yang mencerminkan Allah itu apa? Hidup dalam kasih Tuhan, hidup dalam kemurahan Tuhan, hidup dalam belas kasihan Allah, hidup dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan Tuhan. Itu mencerminkan Allah. Bukan hidup dalam kejahatan, pemberontakan,
keegoisan. Bukan. Keluarga Allah itu adalah orang-orang yang care satu dengan yang lain, peduli satu dengan yang lain. Untuk apa? Kalau kita lihat gereja mula-mula, dan melalui mereka ada banyak orang-orang yang percaya, yang tidak percaya menjadi percaya, oleh karena adanya orang-orang yang care, peduli kepada orang-orang yang belum diselamatkan. Saya berharap kita sebagai keluarga Allah, kita mencerminkan kehidupan Allah. Yang kedua, kata firman Allah, hidup dalam kekudusan Allah. Haleluya. Kalau kita baca dalam 1 Petrus, ya, 1 Petrus 1 ya, saya baca saja 1 Petrus 1 ayat yang ke-15 dan ke-16, demikian bunyi firman Allah. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Ayat 16, sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Jadi kita kudus dalam seluruh kehidupan kita, perkataan kita, perbuatan kita, tingkah laku kita. Bukan hanya di tempat terang, di tempat gelap pun kita harus menunjukkan kekudusan Tuhan. Justru di tengah-tengah kegelapan, di tengah-tengah kejahatan, kita harus menunjukkan bahwa Allah menyertai kita. Kita tahu the eyes of the Lord are in every place, beholding the wicked and the good. Mata Tuhan ada di segala tempat untuk melihat orang-orang yang berbuat baik atau berbuat jahat. Yeremia 17 ayat 9 dan 10 mengatakan, hatinya telah membatu, siapa yang dapat mengetahui? Aku Tuhan yang menguji hati dan memiliki batu untuk memberikan balasan kepada mereka-mereka setimpal dengan tingkah lakunya, setimpal dengan perbuatannya. Jadi Tuhan itu bukan Tuhan yang tidak melihat. Tuhan itu adalah Tuhan yang melihat. Dan itu sebabnya kekudusan Tuhan harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari itu. Berhati-hati dengan perkataanmu, berhati-hati dengan perbuatanmu, berhati-hati dengan hidupmu. Sehingga hidupmu tidak serampangan, tidak menjadi bunglon. Ini ada banyak orang percaya, bahkan pelayan-pelayan Tuhan. Di sini dia A, di sana dia B. Di sini dia menyanjung kita, di sana dia menjelek-jelekkan kita. Bunglon, munafik, berwajah dua, bercabang lidah, hidup bersandiwara. Gak perlu. Kekudusan Allah itu membuat kita ya di atas ya, tidak di atas tidak. Karena apa yang lebih daripada itu berasal dari sejak. Haleluya. Jangan biarkan hati kita ini dikotori. Jangan biarkan kehidupan kita ini dikotori. Jangan biarkan. Sebagai keluarga Allah kita tidak dapat bersandiwara. Real. Kata orang Jepang, genjitsu. Ya, tidak. Jadi sebagai orang yang percaya, saya mau katakan kepada kita, lakukan yang terbaik dalam hidup. Yang ketiga, sebagai keluarga Allah harus hidup dalam panggilan Allah. Dari panggilan Allah itu, yang pertama bersaksi, yang kedua bersekutu, yang ketiga melayani. Ini harus ada dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Bersaksi, memberitakan kabar baik kepada orang melalui perkataan, perbuatan, melalui hidup kita. Bersekutu sebagai orang-orang percaya, tidak boleh meninggalkan persekutuan.
Ada persekutuan gereja, ada persekutuan hamba-hamba Tuhan. Tetapi jangan membuat persekutuan yang melawan kehendak Tuhan. Yang melawan hamba Tuhan. Hanya untuk menyakiti hamba Tuhan. Memang jadi aja. Seperti Harun itu. Sama Miriam. Sama adiknya itu Maryam. Dan akibatnya dia kena kusta. Ya, bersekutu penting. Lalu kemudian melayani. Nah, ini tak kalah pentingnya ini melayani ini loh. Mudah? Tentu tidak. Ketika kita melayani, ada banyak kedangkalan, kekecewaan bisa datang. Anda mungkin belum bisa melayani sampai diludah orang. Saya sudah. Anda belum melayani dikatakan Lucifer yang kau layani. Saya sudah. Setan yang kau layani. Sudah. Tapi apakah kita harus membalas? Tidak perlu. Pengadilan Tuhan itu cukup. Yang mau saya katakan dari hati saya adalah hidup dalam panggilan Allah tidaklah mudah, semudah membalikkan telapak tangan. Tetapi itu harus menjadi pergumulan kita. Menjadi pertanyaan besar kita. Apakah kita bisa dalam perkataan dan perbuatan, dalam sikap kita menjadi saksi Allah yang betul-betul tidak memutar balik kebenaran, tapi mengatakan apa yang dikatakan firman Allah. Tidak terdapat dalam firman Allah, dia tidak akan katakan, tidak akan simpangkan firman Allah. Karena apa? Itu kata firman Allah. Ya, ya, tidak, tidak. Keselamatan tidak ada dalam nama lain selain dalam nama Yesus. Itu kita harus yakini dan kita harus percaya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Dan jangan ada nama lain. Hanya nama Yesus. Itu bersaksi. Bersekutu di antara kita. Melayani kepada semua orang. Baik yang belum percaya maupun yang sudah percaya. Kiranya Tuhan menolong kita untuk menjadi keluarga Allah yang baik dalam hidup ini. Dimanapun kita ada, kita bisa menjadi keluarga Allah satu dengan yang lain. Karena kita adalah hidup mencerminkan Tuhan, hidup dalam kekudusan Tuhan, hidup dalam panggilan Allah. Dan Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mau hidup menjadi keluarga Allah yang diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus menjadi keluarga Allah yang baik. Terima kasih. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Kalau engkau dalam keadaan sakit, apapun sakit penyakitmu, percayalah Yesus itu adalah tabib, dia segala tabib, dokter dari segala dokter. Saya telah menikmati pertolongan Tuhan hingga hari ini. Dia tidak pernah berdusta. Kalau engkau sakit, dia bersedia untuk menolong engkau dan menyembuhkan engkau. Bahkan di saat nyawa mau putus pun, ketika engkau menyerahkan diri kepada Tuhan, Tuhan mampu sembuhkan engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, kalau engkau orang yang mau membutuhkan doa, mari angkat tangan. Kedua belah tanganmu mengarah kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Yesus Kristus, segala sakit penyakit yang mereka derita, apapun sakit penyakit mereka, tidak peduli apa kata dokter, mau stadium 4 dan lain sebagainya, parah dan lain sebagainya, tidak dapat disembuhkan. Dalam nama Yesus, segala sakit penyakit yang mereka derita, engkau mampu menyembuhkan. Dalam nama Yesus, sembuhlah engkau oleh kuasanya, oleh zaman, oleh bilu-bilu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Dan kalau engkau sedang mengalami masalah dalam hidupmu, angkat kedua belah tanganmu, kita berdoa. Tuhan, lihat tangan-tangan yang diangkat kepadamu. Dalam nama Yesus, malam ini kami berseru kepada Tuhan, berdoa meminta kepada Tuhan.
karena Engkau berkata, marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan bagimu. Kami mau datang kepadamu karena kami jiwa kami mau dilegahkan oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, pertolongan mendatang kepada setiap kami, pertolongan dan kebaikan mendatang dalam nama Yesus, sehingga setiap kami akan memuliakan Engkau dan memasukkan nama-Mu, sebab pertolongan yang besar yang Kau lakukan dalam setiap hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Dalam nama Yesus kami nikmati segala kasih karunia. Terima kasih, kami berdoa dalam nama Yesus. Amin. Selamat malam, selamat kita melakukan tugas dan aktivitas kita, atau kita mau tidur jangan lupa berdoa, baca firman Allah, memperkatakan firman Allah. Kiranya Tuhan menolong kita untuk melakukan yang terbaik dalam hidup ini. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita mulai saat ini sampai selama-lamanya.